Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat kita bertemu kembali di dalam ibadah tengah minggu kita pada sore hari ini. Mari kita akan siapkan hati kita untuk kita datang menghadap Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk sore hari yang indah ini, di mana kami boleh datang kepada Tuhan untuk beribadah kepada Engkau. Mari Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan Tuhan layakkan kami untuk menghadap Engkau. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak saudara untuk bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan sudah memelihara kami hari demi hari kami.
Terima kasih Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Saat ini Bapa, kami siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu yang akan kami dengar sore hari ini. Bapa, kami percaya Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dan setiap benih firman yang disampaikan itu menguatkan kami, memberkati kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya sama-sama mengatakan amin. Selamat sore, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita bersama-sama mendengar firman Tuhan yang masih ada hubungan dengan Paskah, karena ini suasana Paskah. Mari dibaca Yohanes pasal 6 ayat 5. Saya baca begini. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Kemudian ayat 53 sampai ayat 56. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia, dan barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia." Puji Tuhan. Saudara sekalian, Yesus dalam pengajarannya, ia memperkenalkan dirinya sebagai roti yang hidup, yang turun dari surga. Tentu ini berita yang mengejutkan, berita yang mengherankan, karena sebelumnya belum pernah Yesus mengatakan seperti ini kepada murid-muridnya, sedangkan pada waktu itu ucapan-ucapan Tuhan ini didengar oleh begitu banyak orang. Saudara, ketika Yesus memecahkan atau memperbanyak roti biasa, memberi makan 5.000 orang, banyak orang terheran-heran dan kagum. Mereka membayangkan seandainya Yesus menjadi raja di dunia ini atau menjadi pemimpin, betapa makmurnya, betapa nyamannya yang mereka rasakan dalam kehidupan mereka. Tetapi ketika Yesus bicara roti yang lain, yang adalah tubuhnya dan darahnya, dan Yesus katakan, siapa yang tidak makan tubuhnya dan minum darahnya tidak mempunyai hidup atau bakal mati. Tetapi siapa yang makan tubuhnya dan minum darahnya akan memiliki hidup kekal dan akan dibangkitkan
pada hari kiamat nanti. Saudara, pernyataan ini diterima ekstrim oleh orang-orang pada waktu itu, juga termasuk murid-murid Yesus sendiri juga sulit menerima hal ini. Kalau masalah kemakmuran, berkat-berkat jasmani, roti biasa, banyak orang bergairah. Kita harus mengakui ini. Seringkali orang Kristen salah dalam pengikutannya kepada Tuhan karena yang didambakan adalah kenyamanan hidup secara duniawi. Padahal Yesus memperkenalkan bahwa ada kehidupan rohani yang harus menjadi pusat perhatian dari setiap kehidupan Kristen. Jadi ada kehidupan duniawi, ada kehidupan surgawi atau rohani. Inilah yang penting, yaitu kehidupan yang rohani ini yang harus menjadi perhatian setiap kehidupan Kristen, khususnya sekarang ini. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat, maka hal-hal yang duniawi dalam hidup kita harus segera beralih kepada yang rohani. Jadi ada tubuh alamiah, ada tubuh batiniah atau surgawi. Kita baca 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15. Ayat 50 sampai ayat 54. Begini bunyinya, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah, nah ini tubuh alamiah, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak bakalan bisa masuk surga dengan tubuh yang kita miliki ini, tubuh jasmaniah ini. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Jadi tubuh yang alamiah ini diistilahkan oleh Paulus tubuh kebinasaan, ya, atau tubuh yang binasa. Jadi tidak akan dapat mewarisi kerajaan surga. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Jadi dari tubuh yang alamiah tadi, nanti akan mengalami perubahan. Diubah oleh Tuhan sendiri pasti. Menjadi tubuh yang surgawi. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini, perhatikan ini penting. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Puji Tuhan.
saya berharap, berdoa agar para pendengar yang bersama-sama saya ikut membaca benar-benar bisa memahami hal ini. Sekali lagi saya katakan ada tubuh alamiah atau tubuh duniawi ini, ada tubuh rohani. Ya. Tubuh alamiah, tubuh yang bisa binasa dan tidak mewarisi kerajaan Allah, tidak mewarisi hidup kekal dalam surga. Yang dapat adalah tubuh yang surgawi, yang dikatakan tidak dapat binasa. Di dalam Yohanes tadi mengatakan Yesus adalah roti hidup atau daging yang hidup. Tubuh, ini bicara daging, saudara. Maka perlu, karena tadi dikatakan harus, yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Jadi artinya harus kehidupan Kristen itu makan, minum tubuh dan darah Yesus. Karena hanya tubuh dan darah Yesuslah yang mulia, yang tidak bercacat celah, yang sempurna. Itu bakal menjadi bagian kita. Dan ini disediakan oleh Tuhan bagi kita. Harus dikenakan, artinya kita makan, kita minum tubuh dan darahnya. Karena di dalamnya ada janji keselamatan dan hidup yang kekal. Saudara, betapa bahagianya kita ini oleh Tuhan Yesus disediakan sesuatu yang kekal, sesuatu yang tidak binasa. Maka tentu ini harus kita hormati, harus kita terima sebagai suatu anugerah yang luar biasa. Saudara sekalian, mestinya kebaktian seperti ini ada pelayanan perjamuan kudus, tapi kali ini tidak dulu, ya karena situasinya kita sedang berprihatin seperti ini, tidak memungkinkan. Tapi perlu saya jelaskan di sini bahwa perjamuan kudus itu mutlak, itu penting, itu harus sering kita nikmati. Karena tubuh alamiah kita ini bisa bertumbuh, ya, bisa kuat karena adanya makanan, minuman yang kita nikmati. Dari bayi, dari anak-anak, sampai remaja, menjadi muda-mudi, menjadi dewasa penuh, itu karena makanan sehat yang kita harus nikmati. Itu untuk tubuh alamiah ini. Tapi ada tubuh rohani. Yang ini rahasia. Ada banyak orang Kristen tidak memahami hal ini. Sehingga orang Kristen itu yang diutamakan adalah perkara-perkara jasmani. Kekristenannya keliru. Karena pengharapannya adalah pengharapan duniawi yang mengenakkan jasmani kita. Padahal ada hal-hal yang rohani. Tuhan mau bawa ke sana, kekristenan kita ini. Kita harus siap. Jangan seperti orang-orang pada waktu itu, mereka tidak siap ketika Yesus bicara roti hidup. Makan tubuh dan minum darahnya, mereka kaget. Dan Alkitab mencatat, itu ayat selanjutnya, mereka mundur, tidak lagi mengikut Yesus. Akibat dari
tidak memahami firman Tuhan. Saudara, kita hidup pada akhir zaman. Adakah rohani kita sehat? Adakah tubuh dan darah Yesus setiap perjamuan kudus itu menumbuhkan tubuh kodrat surgawi kita menjadi sehat? Ini perlu kita renungkan. Seringkali kita tidak serius. Ada banyak orang Kristen bermain-main dalam perjamuan kudus. Lainnya ada yang serius, tapi ada yang tertawa-tertawa, ada yang ngomong-ngomongan dengan sebelahnya, ada lagi anak-anak ribut, bermain-main dalam perjamuan kudus. Pasti ini keliru. Ini keliru. Kita harus koreksi rumah tangga kita, hidup kita. Anak-anak kita harus kita didik untuk punya rasa hormat serta takut terhadap perjamuan kudus. Memang nampaknya roti biasa, juga anggur biasa. Di Papua anggurnya itu teh, rotinya itu telo. Tidak masalah. Tidak masalah. Sebab kita sulit mau mendapatkan roti yang asli dari tanah Israel sana, anggur yang asli sulit. Sulit. Itu sebabnya apa saja yang kita percayai, pengganti anggur, pengganti roti, itu pun Tuhan izinkan. Ya, Tuhan izinkan. Tetapi jangan mengurangi rasa hormat dan rasa takut kita kepada Tuhan di dalam menerima perjamuan kudus. Yakinlah saudara, bahwa kalau saudara menerima perjamuan kudus dengan hormat, dengan sungguh-sungguh, pasti di dalamnya ada kehidupan, di dalamnya ada kesehatan untuk rohani kita. Dan pasti kita akan masuk dalam langit baru, bumi baru. Masuk dalam kerajaan Allah untuk selama-lamanya. Itu sebabnya saudara, biarlah pemberitaan ini kita renungkan, merubah sikap kita, merubah karakter kita, sehingga kita beres, kita selesai dengan diri kita di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita menghadap Tuhan dengan hal-hal yang belum selesai. Walaupun sudah dikoreksi firman Tuhan, tapi tidak ada tindakan yang jelas. Kita perlu mohon pengampunan dari Tuhan. Baik dosa masa lalu maupun dosa yang sekarang ini. Kita mohon pengampunan dari Tuhan. Dan jangan lupa, memang Tuhan mengampuni kalau kita mengaku segala salah dan dosa kita. Tapi jangan lupa, ada karakter dosa yang harus kita selesaikan. Sebab kalau tidak, orang jatuh lagi dalam dosa yang dulu pernah dilakukan. Karena masih ada sisa karakter dosa dalam kehidupannya. Itu harus selesai. Kita masing-masing menyelesaikan ini di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Dengan firman Tuhan ini, saudara menjadi mengerti sekarang. Mari kita hormati perjamuan kudus di gereja atau di mana saudara beribadah, di sana ada perjamuan kudus. Kita hormati. Kita penuh semangat, penuh kesungguhan hati. Dengan demikian, tubuh jasmaniah kita yang bisa binasa ini akan mengenakan yang tidak binasa, yaitu tubuh dan darah Yesus.
Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, betapa hati kami mengucap syukur mendapat penjelasan dari firman Tuhan tentang pentingnya perjamuan kudus menjadi makanan utama kami, menjadi minuman utama kami. Sebab tubuh dan darah Tuhan adalah benar-benar makanan, benar-benar minuman. Maka kami hormati perjamuan kudus itu menjadi bagian dalam kehidupan kami yang akan membawa kami kepada hidup kekal dan dibangkitkan pada hari kiamat nanti. Kami akan hidup bersama Tuhan selama-lamanya. Berkatilah tiap telinga yang sudah mendengar, Engkau tolong mereka. Di tengah-tengah keprihatinan, berikan mereka sejahtera, berikan mereka sukacita bersama firman Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin.